Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this video, I will be describe about place of articulation. But before we continue, in this video, I will be using two languages. For the first, I will be use English, and for the translate, I will be use Indonesia. But before we continue, don't forget to like, comment, share, and subscribe. In articulatory phonetic, areas of articulation or points of pronunciation when an obstruction occurs in the vocal tract between the articulatory movement. The active articulator usually present in several parts of the tongue, and the passive articulator location usually in some part of the roof of the mouth. Along with the manner of articulation and phonation, it gives the consonant a characteristic sound. Dalam fonetik artikulatoris, daerah artikulasi atau titik pelafalan juga dikenal sebagai titik artikulasi. Adalah titik kontak di mana obstruksi terjadi pada saluran vokal antara gerakan artikulatoris, artikulator aktif biasanya terdapat di beberapa bagian lidah, dan artikulator pasif lokasinya biasanya berada di bagian dari atap mulut. Seiring dengan cara artikulasi serta dan fungsi itu memberi konsonan suara yang khas. Tempat artikulasi. Yang pertama, luar bibir atau outer lip. Yang kedua, bibir atau lips. Number 3, teeth. Number 4, dental cavities. Number 5, post dental cavity. Number 6, free ceiling. Number 7, ceiling. Number 8, real ceiling. 9, throat. 10, upper esophagus. 12, 11, esophagus. And 12, front esophagus. 13 is radical. 14, back tongue. 15, front tongue. And 16, laminal. 17, apical. And 18, subapical. Tempat artikulasi pasif atau passive sites of articulation. Tempat artikulasi pasif. Passive site of articulation are the place in the part of the vocal tract where articulation occurs and occur anywhere from the lips, upper teeth, gums, of roof the mouth to the back of the throat. Tempat artikulasi pasif adalah tempat pada bagian saluran suara tempat artikulasi terjadi, dan dapat terjadi di mana saja, mulai dari bibir, gigi, atas, gusi, atau langit-langit mulut hingga bagian belakang tenggorokan. Although it is a continuum, there are areas that sound contrasting, so some language can different consonants by articulating them in different areas. Meskipun beberapa kontinum, ada beberapa area yang terdengar kontras sehingga beberapa bahasa dapat membedakan konsonan dengan mengartikulasikannya di area yang berbeda-beda. Bidang-bidang berikut ini yang terdengar kontras dengan lainnya, antara lain yang pertama, bibir atas atau konsonan bibir, gigi atas baik di tepi gigi atau permukaan bagian dalam, alveolar ridge, garis gusi tepat di belakang gigi atau ronggi bagian belakang gigi alveolar, langit-langit keras di langit-langit mulut, langit-langit lunak lebih jauh ke belakang di langit-langit mulut, langit-langit belakang, uvula mengantung ke bawah di pintu masuk ke tenggorokan atau tekak. Tenggorokan itu sendiri alias faring, epiglotis di pintu masuk tenggorokan di atas kotak suara atau hulu kerongkongan. Tempat artikulasi aktif. Gerakan artikulasi dari tempat artikulasi melibatkan bagian-bagian yang lebih bergerak dari saluran vokal. Biasanya beberapa bagian dari lidah atau bibir. Area berikut diketahui terdengar kontras: bibir bawah, bibir bagian dari koronal, lidah depan, ujung lidah atau apikal, permukaan depan atas lidah, tepat di belakang ujungnya disebut bila lidah atau laminal, permukaan lidah di bawah ujung atau subapikal, badan lidah atau dorsal, akar lidah dan tenggorokan atau faring, lipatan area epiglotik di dalam tenggorokan, kerongkongan di bagian paling belakang tenggorokan atau selsu.
Kesimpulannya, manusia itu dapat menghasilkan suara dengan berbagai cara. Salah satunya dari tekanan udara dari paru-paru menciptakan aliran udara yang stabil melalui trakea, tenggorokan, laring, kotak suara, dan faring belakang tenggorokan. Oleh karena itu, udara dapat keluar dari paru-paru melalui tindakan terkoordinasi dari diafragma, otot perut, otot dada, dan tulang rusuk. Sekian video dari saya. Adanya kurangnya dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.